Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah anak-anak bapak sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer. Bapak harap kalian semua dapat menyimak dan memahami yang Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Sistem komputer merupakan kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung dan saling berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data supaya menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pengguna atau user. Jadi, beberapa perangkat komputer itu saling menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga mereka saling terhubung, saling berinteraksi, sehingga kita sebagai pengguna atau user dapat melihat hasil yang kita olah dan mendapatkan informasi yang kita perlukan. Ada 3 komponen sistem komputer. Yang pertama, hardware. Hardware merupakan perangkat keras pada komputer. Terdiri atas perangkat masukan atau input device, perangkat proses atau process device, perangkat keluaran atau output device, dan perangkat penyimpan data atau storage device. Komponen yang kedua ada namanya software. Software merupakan perangkat lunak pada komputer. Terdiri atas sistem operasi atau operating system yang contohnya seperti Windows, Android, ya. Yang kedua, program aplikasi atau application software. Itu contohnya seperti program untuk mengetik, ya, seperti Microsoft Word di komputer. Lalu program tambahan atau utility software itu seperti antivirus, pemutar video, VLC, pemutar MP3 dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada namanya brandware. Brandware ini adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer dalam proses pengolahan data informasi. Jadi terdapat kategori yang pertama, programmer itu adalah seorang yang membuat sebuah program. Ya, sistem analis itu seseorang yang menganalisa sebuah sistem di perusahaan. Misalnya ada sebuah sistem di perusahaan, maka sistem analis ini adalah yang bekerja untuk mengecek apakah ada celah-celah keamanan pada sistem tersebut agar supaya sistem tersebut tidak bisa diserang oleh seorang hacker misalnya. Ya, itu sistem analis. Lalu ada namanya administrator dan operator. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke input device atau perangkat masukan. Di sini kita akan menjelaskan apa itu input device dan apa saja perangkat-perangkatnya. Input device merupakan alat atau perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data, perintah, dan program yang akan diproses dalam komputer. Contoh perangkatnya antara lain yang pertama keyboard. Keyboard ini ya tahulah bagaimana keyboard ya, berfungsi untuk memasukkan huruf, karakter ataupun angka serta fungsi ke dalam sistem komputer dengan cara menekan tombol. Ya, beginilah bentuk keyboard. Nah, keyboard ini banyak tombol-tombolnya. Kita lihat dulu apa saja tombol-tombol keyboard. Ya, di sini ada function keys. Ini dari tombol F1 sampai F12 ini semuanya mempunyai fungsi, ya. Ada caps lock misalnya untuk membuat huruf besar. Ada numeric key, ya, nomor 1 sampai tombol 0. Di sini juga ada numeric key tapi dalam bentuk keypad, dan juga ada normal key. Serta ada direction key untuk membuat tombol arah, ya, ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana perkembangan keyboard. Nah, keyboard colokannya seperti ini. Ini namanya colokan keyboard PS2, ya, colokan PS2. Di tahun 1987. Ini colokan ke bagian belakang CPU yang ada seperti ini ya, warna ungu dan warna ungu. Nah, kelemahan colokan ini terdapat beberapa pin, ya, jarum-jarum kecil. Ketika dicolokkan tidak bisa berfungsi, maka ketika kita tekan secara kuat bisa mengakibatkan bengkok. Nah, kalau bengkok ya bisa diakali dengan cara
meluruskan pinnya yang bengkok itu dengan ujung pena. Tapi kalau pinnya salah satu patah, maka keyboard tersebut tidak bisa berfungsi kembali, ya berfungsi lagi. Itulah susahnya dulu menggunakan keyboard model PS2. Sekarang nggak ada lagi, semuanya sudah ke model yang lebih modern ya. Nah, model yang kedua atau jenis keyboard yang kedua yaitu keyboard USB. USB ini kepanjangan dari Universal Serial Bus. Ini di tahun 1996. Nah, kalau colokan ini sudah umum kita gunakan sampai sekarang. Ya, lebih simpel daripada colokan yang tadi PS2. Nah, yang berikutnya ada keyboard tanpa kabel atau keyboard wireless, ya. Yang artinya keyboard ini tidak menggunakan kabel. Ini sebagai colokan USB ini sebagai pemancarnya. Jadi kita bisa mengetik dari jarak jauh tanpa harus terpaku di depan monitor. Nah, berikutnya setelah muncul keyboard wireless, ada namanya keyboard gulung. Ya, keyboard gulung ini ya berfungsi bisa digulung. Ya bisa digulung, misalnya kita mau hangout atau travel ke luar kota. Kalau kita membawa keyboard yang biasa kan terlalu susah ya, di packing di tas atau koper. Kalau ini tinggal digulung, malah ada tempatnya sehingga lebih simpel untuk dibawa kemana-mana. Dan colokannya seperti colokan USB. Itulah dari perkembangan keyboard dari mulai PS2, USB, wireless, dan keyboard gulung. Lalu kita masuk yang perangkat kedua yaitu mouse. Mouse ini berfungsi untuk mengatur pergerakan kursor secara cepat serta memberikan suatu perintah dengan hanya menekan tombol. Ya, ini bentuk mouse. Nah, kita lihat lagi bagaimana fungsi mouse yang lebih dalam lagi. Ya, fungsi mouse ini yang pertama bisa kita mendapatkan informasi melalui hover mouse. Hover mouse itu artinya ada sebuah teks tulisan. Ketika kita mengarahkan pointer mouse ke sebuah file atau sebuah icon, maka akan muncul sebuah teks. Itu namanya hover mouse, sebuah informasi. Yang kedua, fungsi mouse bisa memilih objek, ya, memilih objek. Yang ketiga, fungsi mouse ya membuka dan menjalankan suatu program. Berikutnya, melakukan drag and drop, artinya kita bisa memilih suatu objek atau file, kita klik, tahan, tarik, dan lepaskan ke mana yang mau kita suka. Itu namanya drag and drop. Yang terakhir fungsi mouse itu adalah bisa melakukan operasi scroll, yaitu sebuah tombol di tengah bagian mouse. Bisa menggeser ke atas atau ke bawah. Nah, perkembangan mouse atau jenis-jenis mouse itu sama seperti keyboard. Ya, ada mouse PS2 yang colokannya ada lubang-lubang kecilnya, ada jarum-jarum kecilnya yang di tahun 87 ya, keluarnya dicolokin ke warna hijau ya di belakang CPU. Lalu ada mouse USB ya, Universal Serial Bus juga keluar tahun 1996. Lalu ada mouse tanpa kabel atau mouse wireless. Oke, itu dia perkembangan mouse. Perangkat ketiga, scanner. Scanner ini berfungsi untuk memindai menggunakan sensor cahaya yang terdapat di dalamnya yang mendeteksi struktur, tulisan, dan gambar dari objek yang di-scan, kemudian dikirimkan ke komputer dalam bentuk digital. Ya, inilah bentuk mesin scanner. Jadi kita bisa men-scan sebuah dokumen, foto-foto jadul dulu ya, misalnya foto pernikahan orang tua kita yang dulunya hanya sebuah foto, kita bisa jadikan sebuah file di komputer sehingga awet dan tidak akan bisa rusak daripada simpan di lemari terlalu lama. Juga kita bisa men-scan dokumen-dokumen lain ya yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, sekarang ini mesin scanner sudah lebih canggih lagi, sudah nyatu ke printer ya. Nah, ini bentuk scanner yang sudah menyatu, sudah bergabung ke mesin printer. Sehingga kita bisa menggunakan mesin scanner ini sekaligus untuk memprinter. Oke, lebih canggih lagi. Lalu kita lihat dulu perangkat berikutnya yaitu mikrofon. Mikrofon ini ya berfungsi untuk memberikan input data berupa suara ke dalam komputer dengan cara mengubah atau mengkonversikan energi akustik atau gelombang suara ke energi listrik
atau sinyal audio. Nah, orang-orang sekarang di zaman sekarang ini lebih banyak menggunakan ini untuk membuat konten YouTube-nya ya. Jadi menggunakan mikrofon ya. Para YouTuber ya pasti menggunakan mikrofon untuk membuat suaranya supaya bisa terekam di komputer. Nah, jenis-jenis mikrofon ya colokannya ada seperti ini. Ini biasa diletakkan di baju ya. Misalnya ceramah di masjid, khutbah Jumat di masjid. Ini juga ada seperti ini mikrofonnya untuk di meja ya. Dan juga seperti ini colokannya USB. Oke, itulah tadi perangkat-perangkat input device. Bapak harap semoga kalian sudah mengerti semua tentang perangkat input. Jika ada yang kurang paham silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu perangkat proses. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.